Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FM Osaka Philmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Terima kasih untuk Pastor Roni dan bersyukur beliau sudah membaik. Kita akan Terima kasih. topik kita malam hari ini adalah keselamatan dalam Kristus, dibawakan oleh Pastor Dr. Roni Worang dari Manado. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan awali dalam doa. Saya mohon kesediaan Pastor Freddy untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Pastor. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur akan malam yang indah ini kami boleh bertemu saudara bersaudara di dalam Zoom FBM ini Tuhan. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai kami dan kami juga bersyukur akan penjagaan-Mu, berkat-Mu, bimbingan-Mu dan ajaran-Mu ya Tuhan. Dan juga berkati Pastor Roni Warang yang akan membawakan firman ya Tuhan, berkatilah. Dan segala sesuatu di Manado baik keadaannya dan kesehatannya pun Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan, kami mau sama-sama siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Amin. Amin. Untuk hambanya Pastor Roni, waktu kami serahkan. Silakan Pastor. Oke, baik, terima kasih. Ini ada satu topik berat yang diberikan oleh Ibu Ayu, yaitu keselamatan dalam Kristus. Saya katakan topik berat karena ini sebenarnya materi ngajar ya, materi kuliah. Keselamatan dalam Kristus. Oke, langsung saja kita buka Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini satu ayat yang boleh dikatakan menjadi keunikan. Karena tanpa ayat ini sebenarnya kekristenan sama saja dengan agama lain. Nah, karena itu izinkan di awal kita belajar firman Tuhan ini, cobalah ya stop mengatakan banyak jalan ke Roma. Karena kisah 4 ayat 12 ini memang sudah menandaskan bahwa tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain di dalam Yesus Kristus. Nah, memang di dalam ayat 12 ini tidak tertera nama Yesus, tapi kalau Anda perhatikan konteks bacaan Kisah Rasul 4, khususnya ayat 11, nama Yesus itu ada di situ. Nah, ayat 12, Yesus Kristusnya diganti dengan kata ganti orang ketiga, tunggal, yaitu Dia. Oke. Keunikan agama Kristen itu adalah adanya jaminan keselamatan. Ini yang membedakan ajaran Kristen dengan agama lain. Tapi sekaligus juga menjadi sebuah penghalang bagi orang non-Kristen untuk memahami kekristenan. Kenapa? Karena kita tidak punya tawar-menawar. Ya, tidak punya tawar-menawar. Keselamatan itu hanya ada dalam Kristus. Oke. Keunikan agama Kristen sekali lagi ada jaminan keselamatan. Tadi menjelaskan keselamatan itu tidak ada nama lain di kolong langit ini. Nah, saya sudah coba meneliti dari bahasa aslinya. Kisah 4 ayat 12, kata keselamatan itu dipakai kata soteria dalam bahasa Yunani,
yang merupakan satu kata benda, kalau tidak salah feminin ya, benda feminin dari kata kerja sotsu, yaitu sebenarnya pengertian lain daripada keselamatan itu terluput, terhindar, ya, atau mungkin bebas dari bahaya, itu, ya, bebas dari hukuman, itu keselamatan. Dalam khususnya teologi Kristen, keselamatan itu berarti hidup kekal sebagai hasil kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Bisa dibandingkan dengan Yohanes 3 ayat 16. Saya sengaja tidak mencantumkan karena saya yakin kalau Anda beranjak dari kekristenan sejak masa kanak-kanak, pasti Anda sudah hafal Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu artinya hidup kekal. Keselamatan itu secara teologi Kristen berarti kita terbebas dari hukuman karena dosa. Itu, ya. Kalau kita perhatikan konteks ayatnya, Kisah 4 ayat 12 ini, Kisah Rasul 4 ayat 12 ini beranjak dari satu peristiwa di mana Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang berumur 40 tahun, ya, di situ disampaikan. Makanya orang lumpuh yang disembuhkan ini banyak yang kenal. Karena apa? Karena dia mengemis. Orang lumpuh ini mengemis. Dan ketika mereka lihat Petrus dan Yohanes, dia juga berteriak, mau minta sedekah. Tapi kalau kita perhatikan dalam pembacaan itu, Petrus berkata, emas dan perak tidak kami punya. Tetapi kalau kamu yakin, dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalan. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya orang lumpuh ini mendapatkan lebih daripada sekedar mendapatkan emas atau perak atau uang sebagaimana yang dia harapkan. Karena memang Petrus dan Yohanes tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadanya selain daripada mujizat kesembuhan. Dan apa yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes itu melebihi, saya yakin, lebih daripada ekspektasi orang itu, orang lumpuh itu. Dan itu nampak di dalam pembacaan kita. Kalau kita mau membaca ayat ini dari sebentar, dari ayat dari pasal 3, ya, Anda perhatikan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh, pasal 3 ayat yang kedua, sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Ya, ini yang apa maksud saya? Ini yang melatar belakangi sampai ayat pasal 4 ayat 12 ini ditulis. Karena gara-gara atau akibat daripada Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh ini, sampai akhirnya di dalam pasal 4 ayat yang pertama, akhirnya apa? Akhirnya mereka membawa, ya, Petrus dan Yohanes ini ke hadapan Mahkamah Agama. Dibawa ke situ.
Karena dalam ayat 1 dari pasal yang keempat, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Kita tahu bersama berdasarkan pada penggolongan orang-orang Saduki, itu orang-orang Saduki itu adalah orang-orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Karena mereka menganggap ya sudah, kalau sudah mati tidak ada kehidupan. Itu tidak ada kehidupan lain. Kalau sudah mati ya sudah selesai. Ya kadang-kadang kalau kita mau berpikir secara logika, karena saya yakin ya di antara kita kan belum ada yang mati. Belum ada yang mati. Jadi kita kalau secara logika kita berpikir kalau sudah mati ya sudah tidak ada kehidupan toh. Tapi ternyata ya dengan adanya beberapa peristiwa dan terutama dibuktikan secara sah Yesus itu bisa bangkit dari antara orang mati, itu menunjukkan bahwa memang masih ada kehidupan di balik kematian ini. Ada kehidupan di balik kematian ini. Oke. Apa yang terjadi selanjutnya? Petrus dan Yohanes yang sebenarnya maksud hati untuk menolong orang lumpuh ini dengan memberikan kesembuhan. Peristiwa itu ternyata tidak disenangi oleh para pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Sehingga ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki untuk menangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Ayat yang keempat, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Ya, jadi Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada imam-imam besar, Kayafas, Yohanes, dan Alexander. Sehingga 3 orang ini kemudian memeriksa, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus dengan penuh Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Nah ini cukup mengiris ya, cukup mengiris. Karena mereka berhadapan dengan tua-tua bangsa Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Ya, dikatakan yang kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri.
namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, ini yang melatar belakangi sampai akhirnya Petrus di hadapan mahkamah agama itu berani berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, karena hal ini maka Yesus dihadapkan ke mahkamah agama. Sorry, Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama. Yang sebenarnya kejadian awalnya hanya karena menyembuhkan orang lumpuh. Ya, menyembuhkan orang lumpuh. Dan lumpuhnya boleh katakan lumpuh permanen. Karena dikatakan di dalam pasal sebelumnya ayat yang kedua, lumpuh sejak lahirnya. Ya, lumpuh sejak lahir. Bayangkan orang terlahir lumpuh. Ini laki-laki satu ini. Dan ternyata waktu peristiwa itu dipermasalahkan oleh orang-orang pemimpin-pemimpin agama Yahudi, orang itu sudah 40 tahun. Berarti 40 tahun lamanya dia terbaring lumpuh. Ini satu hal yang luar biasa, mujizat yang dilakukan oleh kedua orang ini, makanya Petrus dan Yohanes berkata, kami saja sudah melakukan kebajikan, tapi ternyata ya itulah ya. Ayat 9, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu, ya, oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu. Wow, tajam sekali. Tapi ya itulah kondisi yang sedang terjadi pada waktu itu. Bahwa orang lumpuh ini sembuh dengan nama Yesus. Ini mengakibatkan kalau kita perhatikan ayat selanjutnya, ketika ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi perhatikan ayat 14. Karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, ya. Karena orang yang disembuhkan itu ada di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Karena tokoh kuncinya ada. Orang yang lumpuh dan kemudian disembuhkan itu ada. Dan banyak orang kenal. Karena apa? 40 tahun gitu loh. Terbaring di bait suci itu dia. Nah, apa yang mereka buat? Pemimpin-pemimpin agama Yahudi berupaya keras untuk menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, sementara itu mereka berunding. Dan pada akhirnya mereka melarang keduanya untuk jangan kasih tahu siapa-siapa lagi ini peristiwa ini. Kadang-kadang kita sebagai tokoh agama, ya, kita seringkali apalagi kalau misalnya Anda ini menggembalakan di jemaat yang besar, kadang-kadang kita dihantui oleh nanti pamor kita menurun,
pengaruh kita menurun. Itu. Ya, sampai akhirnya ya kita berupaya untuk menyingkirkan orang tersebut. Tapi nah, sekali lagi, yang namanya mujizat itu tidak dapat disembuhkan. Anda perhatikan di sini. Karya Yesus tidak dapat disembunyikan. Mujizat Yesus itu tidak dapat disembuhkan. Tidak dapat disembunyikan maksud saya. Tidak dapat disembunyikan. Nah, makanya kalau ya sampai saat ini juga kita lihat kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mampu melakukan mujizat, itu mujizatnya itu tidak bisa dibendung. Ayat yang ke-18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes langsung menjawab, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ini bagi saya ini sama dengan skakmat kalau orang lagi main catur. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Masalahnya Petrus dan Yohanes ini saksi mata daripada bukan cuma mujizat Yesus, tetapi saksi mata langsung daripada kematian dan kebangkitan Yesus. Mereka saksi mata. Dan itu memang tidak terbantahkan. Pemimpin-pemimpin agama Yahudi sadar bahwa oh ya mereka memang kalah dalam hal itu. Oke, baik. Nah, mari kita coba akan mendalami teks tersebut. Yang pertama, kalau dikatakan oleh Alkitab kita, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari kita coba telaah ayat ini. Kalau kita coba melihat kebenaran ayat ini, maka saya lihat ada 3 kebenaran yang terkandung di dalamnya. Pertama, manusia itu tidak dapat berjuang sendiri untuk menghindarkan diri dari hukuman kekal. Nggak bisa. Kita teringat ya, ayat dalam perjanjian lama berkata bahwa kesalehan manusia itu di hadapan Allah sama dengan kain lara, kain kotor. Ya, karena apa? Apapun yang Anda lakukan, ya, baik itu amal, baik itu perbuatan baik, ya, tanpa Kristus itu hasilnya tetap nol. Hasilnya tetap nol. Nah, karena itu tempatkan Yesus di pertama. Maka Anda perhatikan, segala perbuatan baik Anda itu akan punya nilai. Karena Yesus sudah ada di pertama. Saya senang dengan beberapa hamba Tuhan yang memberikan penggambaran, ya. Angka 1 itu tetap akan menjadi angka 1 walaupun ada banyak angka 0, tetapi di depan angka 1 itu. Tetapi angka 1 itu akan semakin bernilai ketika ditambahkan dengan angka-angka 0 apabila angka 1 di depan, angka 0 ada di belakang. Ya, saya ulang. Kalau misalnya Anda tempatkan 10 angka 0
di depan angka 1, maka nilainya cuma 1. Tapi kalau Anda tempatkan angka 0 itu berapapun yang Anda mulai taruh, katakanlah 10 angka 0, di belakang angka 1 atau setelah angka 1, wah, semakin bernilai. Jangankan jangankan ini ya, jangankan 10 angka 0. 6 angka 0 nilainya berapa coba? 6 angka 0 tapi di depannya ada angka 1. Kan jadi 1 juta. Gitu. Ya. Tapi kalau Anda balik, 6 angka 0 itu ada di depan angka 1, tetap nilainya 1. Ini maknanya apa? Maknanya, oke, Anda boleh membanggakan Anda punya perbuatan baik. Tetapi kalau Anda belum terima Tuhan Yesus, segala perbuatan baik Anda itu tidak ada nilai. Ya, tidak akan punya nilai apa-apa. Tetapi kalau engkau sudah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru Anda menambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Semakin Anda banyak berbuat baik, perbuatan baik itu nilainya akan semakin bertambah. Ya, nah karena itu jangan sekali-sekali menyombongkan kebaikan Anda kalau Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena pasti itu pekerjaan yang sia-sia. Karena Alkitab Perjanjian Lama sendiri berkata bahwa perbuatan baik manusia itu kain kotor di hadapan Tuhan. Oke. Yang kedua, keselamatan itu eksklusif hanya di dalam Kristus. Ya, eksklusif hanya di dalam Kristus. Tidak ada nama lain ya yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Terkadang atas nama toleransi, ya, atas nama toleransi kita mengatakan, oh, kan banyak jalan ke Roma. Betul, kalau ke Roma memang banyak jalan. Tapi untuk sampai ke surga hanya satu jalan, yaitu di dalam Kristus. Tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Nah, karena itu ingin saya katakan bahwa keselamatan Anda itu akan menentukan perbuatan baik Anda itu punya nilai atau tidak. Karena sebelum Anda mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, ya, perbuatan baik Anda itu tidak punya nilai apa-apa. Nah, karena itu kepada kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tetap diminta untuk berbuat baik. Kenapa? Karena setelah kita menempatkan Yesus di pertama, setelah kita menempatkan Yesus di hati kita, maka semakin banyak kita berbuat amal, berbuat kebaikan, maka bobotnya menjadi ada. Menjadi ada. Tetapi kalau Anda belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekali lagi saya katakan, itu kain kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada arti apa-apa perbuatan baik Anda. Karena apa? Karena Anda masih tetap menjadi musuh Allah. Justru dengan hadirnya Yesus dalam hidupmu, Allah tahu bahwa engkau adalah orang benar. Ya, Anda adalah orang benar. Nah, karena itu
minta maaf ya, untuk masalah keselamatan, saya memang sesuai dengan Alkitab, tidak boleh kompromi. Di luar Kristus, tidak ada keselamatan. Nah, karena itu, mari kita ingatkan kepada anak-anak kita. Karena di kampus-kampus, di sekolah mereka, ya, diajarkan bahwa semua agama itu mengajar kebaikan. Ini memang betul. Tetapi sekali lagi, kebaikan itu tidak akan punya nilai apa-apa kalau Anda masih menjadi setru Allah. Ya, bagaimana caranya untuk kita berkawan dengan Allah dan bukan setruannya Allah? Ya ini, di dalam Kristus. Ini tidak bisa ditawar-menawar. Gitu. Dan izinkan saya mengingatkan Anda. Jangan tukar keselamatanmu dengan jabatan. Jangan tukar keselamatanmu dengan tawaran kekayaan dari orang lain. Jangan tukar keselamatanmu di dalam Yesus Kristus itu dengan hal-hal lahiriah. Ini tidak bisa ditukar. Karena eksklusif hanya di dalam Kristus. Oke, yang ketiga. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolongan langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Kata diberikan kepada manusia ini menunjukkan bahwa keselamatan itu sebagai anugerah Allah yang ditawarkan secara universal. Makanya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, akan dunia ini. Bukan cuma akan bangsa Israel. Ya, atau bangsa Yahudi. Tapi begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal. Memberikan anaknya yang tunggal. Jadi diberikan kepada manusia itu menegaskan bahwa keselamatan itu sebagai anugerah Allah yang ditawarkan secara universal. Yang menariknya adalah ditawarkan secara universal, tetapi hanya bagi yang merespon tentang tawaran itu, itulah yang diselamatkan. Jadi ditawarkan secara universal, tapi diterima secara individual, perorangan, atau sekelompok orang. Sekelompok orang. Kita ingat ketika peristiwa Petrus dalam penjara, itu kepala penjara sempat kalang kabut karena tiba-tiba pintu penjara kok terbuka. Bagaimana ini supaya saya tidak binasa? Kata Petrus, sudah. Ya. Aman. Kami belum lari dari sini. Ya. Kami belum lari dari sini. Akhirnya ya itu. Kepala penjara maksud saya, ya. Sorry kalau saya salah sebut tadi. Ya. Kepala penjara itu ya akhirnya bertanya, bagaimana untuk dapat diselamatkan? Nah, itu. Percayalah kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Malam hari ini, jadi ada 3 hal yang kita boleh pelajari dari Kisah Rasul 4 ayat 12 ini. Yang pertama, saya ulangi,
manusia tidak dapat berjuang sendiri untuk menghindarkan diri dari hukuman kekal. Dia butuh sosok yang namanya Yesus Kristus. Yang kedua, keselamatan itu eksklusif loh. Only by Jesus. Eksklusif sekali. Hanya di dalam Kristus. Jadi kalau ada yang mau mengajak Anda, semua agama kan sama mengajarkan kebaikan. Betul. Mengajarkan kebaikan memang semua agama sama mengajarkan kebaikan. Tetapi yang mengajarkan keselamatan itu cuma satu. Yesus Kristus. Ya, jangan mau untuk menukarkan dengan hal-hal lain. Dan yang ketiga, keselamatan itu ditawarkan kepada manusia secara universal. Tetapi siapa yang merespon, individu yang merespon tawaran universal itu, itulah yang berhak atas keselamatan. Malam hari ini saya mengakhirinya dengan statement tersebut, dan kiranya dengan pelajaran singkat malam hari ini Anda akan diyakinkan, dan saya berharap Roh Kudus bekerja sehingga minimal saya tidak meragukan Anda adalah pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, semua anggota atau keluarga besar Wongso ini itu adalah orang yang percaya Yesus. Saya mau ingatkan, tidak boleh menerima tawaran lain yang ngajarin bahwa pada pribadi lain ada keselamatan. Anda boleh periksa di kitab-kitab suci agama lain, kalau ada agama lain yang mengajarkan di jalan mereka ada keselamatan. Hanya di dalam kekristenan, hanya di dalam Kristus. Ya, hanya di dalam Kristus itu ada keselamatan, yaitu hidup kekal. Ya, hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, saya mengakhirinya sampai di sini, dan selanjutnya biarkan Roh Kudus bekerja untuk memberikan kepada Anda bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi satu jaminan keselamatan, jaminan kepastian keselamatan, bahwa di dalam Yesus Anda akan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami boleh belajar dan diajar ya Tuhan oleh Tuhan sendiri. Dan biar ya Tuhan, apa yang kami boleh pelajari pada malam hari ini akan melahirkan iman yang semakin kuat, semakin kokoh, dan kami percaya Tuhan, iman itu tidak akan tergoyahkan sampai Engkau datang kali yang kedua menemui atau menjumpai kami dalam keadaan setia kepadamu. Terpujilah Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin. Amin. Terima kasih Pastor Puji Roni yang Tuhan. sudah menyampaikan firman malam hari ini. Saya serahkan pada Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya atau sharing, silakan. Tidak